Proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisudi Nugroho dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan mempresentasikan dan memberitahu kalian tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bom atom yang menghantam Jepang di Nagasaki pada tanggal 7 Agustus 1945 dan Hiroshima 12 Agustus 1945 membuat Jepang menyatakan kekalahannya terhadap sekutu. Hal tersebut kemudian dijadikan momentum oleh pemuda Indonesia untuk mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada jam 10 pagi, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Lalu ada beberapa poin bentuk masalah pembentukan perangkat negara yang dibahas setelah pembacaan proklamasi. Poin pertama, kekosongan pemerintahan di Indonesia. Sekutu semakin gencar melakukan penyerangan terhadap Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu juga menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini dilakukan Kaisar Jepang untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi. Sementara itu, pada hari yang sama, ketiga pemimpin Indonesia yang terdiri dari atas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pulang ke tanah air untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu ada poin kedua, persiapan kemerdekaan Indonesia. Kedudukan Jepang pada Perang Asia Pasifik pada tahun 1944 semakin terdesak dan mulai menunjukkan adanya tanda-tanda kekalahan dari sekutu. Beberapa daerah telah jatuh ke tangan lawan sehingga Jepang mulai khawatir dengan keadaan dari situasi tersebut. Situasi yang semakin memburuk bagi Jepang tersebut akhirnya mengakibatkan Perdana Menteri Tojo di Tokyo jatuh dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Salah satu kebijakan politik pemerintahan Jenderal Koiso terhadap wilayah jajahannya adalah memberi janji kemerdekaan termasuk kepada Indonesia. Lalu ada poin ketiga, perbedaan pendapat golongan muda dengan golongan tua. Perbedaan pendapat antara Soekarno dan Sultan Syahrir akhirnya meluas menjadi perbedaan tersebut sebagai berikut. Pendapat golongan muda. Berikut pendapat golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia sehingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus secepatnya dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak perlu melalui rapat PPKI. Golongan muda juga mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan itu dan kemerdekaan itu adalah perjuangan kita bersama, bukan pemberian dari Jepang. Lalu ada pendapat golongan tua. Berikut pendapat golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI karena lembaga telah yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan yang diraih hasil perjuangan sendiri atau datang dari pemerintah Jepang tidak jadi masalah. Yang penting bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Lalu ada poin keempat, perbedaan golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta yang merupakan tokoh dari golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, keinginan golongan muda ditentang oleh golongan tua. Golongan tua merasa proklamasi harus dilakukan setelah melewati perhitungan politik yang sudah matang. Sebab dengan perhitungan politik yang matang, diharapkan tidak akan terjadi pertumpahan darah di Indonesia. Kedua golongan sebenarnya mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut sependapat bahwa Indonesia harus segera diproklamasikan. Akan tetapi, terjadi perbedaan mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang paling tepat. Perbedaan tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua terwakili dalam wadah PPKI. Lalu ada beberapa keputusan rapat golongan pemuda. Antara lain adalah menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada orang dan bangsa lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus segera diputuskan.
lalu mengutus Darwis, Wikana, dan Subandrio untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan jangan sampai dinyatakan atas nama PPKI. Lalu mengadakan pembagian yang tegas antara golongan pemuda dan mahasiswa, dan juga mempersiapkan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang dan segera membentuk pos-pos komando. Keputusan rapat golongan muda disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 10 malam di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Poin yang kelima, kesimpulan dari golongan muda dan golongan tua. Dari pembicaraan yang tadi sudah kita bicarakan, terdapat beberapa bentuk-bentuk yang diinginkan dari kedua golongan tersebut. Lalu, kesimpulan dari masing-masing golongan tersebut yaitu kesimpulan golongan muda. Golongan muda mau membebaskan Soekarno dan Hatta dengan satu syarat. Proklamasi harus segera diumumkan tanpa bantuan Jepang. Subarjo menjanjikan proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pada pagi hari. Lalu lanjut ke kesimpulan golongan tua. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi dapat diwujudkan tanpa pertumpahan darah. Mereka mengikuti langkah-langkah legal pembentukan negara yang telah dipersiapkan sejak pembentukan BPU PKI dan PPKI. Cukup sekian dari saya, Wisnu Andi Nugroho dari kelas 11 IPS 3. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dadah.